NIM 2208076018 dari kelas pendidikan kimia 3A Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang 8 hadis terkait fenomena pendidikan alam, kimia, matematika, lingkungan, hewan, dan tumbuhan. Selamat menonton. Yang pertama, hadis terkait fenomena pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Isi dari hadis ini mengajarkan pentingnya belajar dan mencari ilmu di dalam agama Islam. Dalam Islam, belajar dan mencari ilmu dianggap sebagai ibadah dan kewajiban bagi setiap muslim. Dengan belajar, kita dapat memperoleh pengetahuan yang bermanfaat dan meningkatkan kualitas hidup kita. Status hadis ini adalah hasan. Nilai-nilai yang terkandung adalah yang pertama, pentingnya pendidikan. Hadis ini signifikansi mencari ilmu sebagai tugas yang harus diemban oleh setiap muslim. Yang kedua, pemberdayaan individu. Hadis ini mendorong setiap muslim untuk mengembangkan pengetahuannya. Yang ketiga, universalitas kewajiban. Hadis ini menegaskan bahwa tanggung jawab untuk mencari ilmu berlaku bagi semua muslim, tanpa memandang faktor usia, jenis kelamin, atau status sosial, menggarisbawahi universalitas hak dan kewajiban. Lalu, yang kedua, ada hadis terkait fenomena alam. Bismillahirrahmanirrahim. Man zara'a zar'an aw gharasa gharsan fa akala minhu tayru aw insanu aw baymatu fakanat lahu shadaqah. Artinya, siapa saja yang menanam pohon atau menanam biji-bijian, lalu burung, manusia, atau binatang memakannya, maka itu adalah sedekah dari dirinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2320. Isi dari hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dan melakukan kebaikan dengan menanam pohon atau menanam biji-bijian. Dalam Islam, kita diwajibkan untuk menjaga alam dan makhluk ciptaan Allah. Dengan menanam pohon atau menanam biji-bijian, kita dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan makhluk hidup di sekitar kita. Hadis ini memiliki status sahih. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama, kepedulian lingkungan. Hadis ini menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan keberlangsungan alam dengan penanaman pohon atau biji-bijian. Yang kedua, berbagi dan kebaikan. Melalui konsep sedekah, hadis ini mengajarkan nilai berbagi hasil usaha dengan makhluk lain, baik itu burung, manusia, atau binatang. Yang ketiga, hubungan simbiosis. Hadis ini menciptakan pemahaman tentang hubungan simbiosis antara manusia dan alam. Yang keempat, keberkahan dalam tindakan. Tindakan yang sederhana seperti menanam pohon dapat menjadi sumber kebaikan dan keberkahan. Lalu yang ketiga yaitu ada hadis terkait fenomena kimia. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyutanafasa fil ina'i aw yunfaqa fi. Artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas di dalam gelas atau meniup isi gelas. Hadis riwayat Ahmad 1907, Tirmizi 1888. Lalu isi dari hadis ini yaitu dalam buku Majmu' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid karya Imam Ali bin Abu Bakar al-Haythami dijelaskan bahwa larangan untuk bernafas atau meniup di dalam gelas itu. Hal ini semacam peringatan agar kita menghindari tindakan yang kurang bersih dan bisa membahayakan kesehatan kita. Status hadis ini adalah sahih. Nilai yang terkandung dalam hadis ini adalah hadis ini mengajarkan bahwa nilai kebersihan dan etika dalam perilaku sehari-hari. Larangan untuk bernafas di dalam gelas atau meniup isi gelas menunjukkan pentingnya menjaga kebersihan makanan ataupun minuman serta dapat menghindari perbuatan yang dapat dianggap kurang sopan. Hal ini mencerminkan ajaran Islam tentang kebersihan dan tata krama dalam berperilaku. Lalu yang keempat, ada hadis terkait fenomena lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. La yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma
yatasaddaq bisay'in minhu wa ma tazadadal ibadatu bisay'in minhu illa izalahu. Artinya, tidaklah seorang muslim menanam tumbuhan atau menanam pohon lalu manusia, burung atau hewan memakannya, melainkan itu adalah sedekah dari dirinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1553. Isi dari hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dan melakukan kebaikan dengan menanam tumbuhan atau menanam pohon. Dalam Islam, kita diwajibkan untuk menjaga alam dan makhluk ciptaan Allah. Dengan menanam tumbuhan atau menanam pohon, kita dapat memberikan suatu manfaat yang banyak bagi lingkungan dan makhluk hidup di sekitar kita. Lalu hadis ini yaitu memiliki status sahih. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yang pertama, kewajiban beramal, menunjukkan bahwa setiap muslim memiliki tanggung jawab yang besar untuk beramal baik dan memberikan manfaat kepada sesama. Yang kedua, sedekah dari alam, mengajarkan bahwa setiap tindakan yang positif terhadap lingkungan dianggap sebagai sedekah. Yang ketiga, keseimbangan ekosistem, menunjukkan hubungan saling ketergantungan, yaitu antara manusia, burung, hewan, dan alam. Yang kelima yaitu hadis terkait fenomena hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min kabdi wala kabidin illa wa alaihi raqib. Yang artinya tidak ada binatang yang mati kecuali ada pemiliknya yang akan bertanggung jawab atas kematian tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 2363. Isi dari hadis ini mengajarkan bahwa pentingnya memperlakukan binatang dengan baik dan tidak akan menyakiti mereka secara sembarangan. Dalam Islam, kita harus bertanggung jawab atas perlakuan kita terhadap binatang dan tidak merugikan mereka secara tidak adil ataupun sembarangan. Hadis ini memiliki status sahih. Nilai yang terkandung dalam hadis ini antara lain, yang pertama, tanggung jawab pemilik. Menekankan bahwa pemilik hewan bertanggung jawab atas penuh kesejahteraan dan kematian hewannya. Yang kedua, keadilan terhadap makhluk hidup. Menegaskan prinsip keadilan terhadap makhluk hidup. Pemiliknya wajib memberikan perlindungan sesuai hak-hak hewan tersebut. Yang ketiga, sikap bijaksana terhadap kematian hewan. Hadis ini mengajarkan bahwa kematian hewan merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan. Lalu yang keenam ada hadis terkait fenomena hewan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La tajhadul bahaimar umha. Artinya, janganlah kamu menjadikan binatang sebagai sasaran untuk dipanah atau diadu. Hadis riwayat Muslim nomor 1955. Isi dari hadis ini mengajarkan pentingnya memperlakukan binatang dengan baik dan tidak menyakiti mereka. Dalam Islam, binatang juga merupakan makhluk ciptaan Allah yang perlu dijaga dan diperlakukan dengan baik. Kita harus memperlakukan binatang dengan kasih sayang dan penuh kesabaran dan tidak menyakiti mereka secara sembarangan. Hadis ini memiliki status sahih. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini adalah pentingnya menjaga kebaikan terhadap binatang dan bertanggung jawab atas perlakuan kita terhadap mereka. Yang ketujuh yaitu ada hadis terkait fenomena matematika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa asru salatihi tushuha summanha sabahuha sudusuha khamsuha rubuha sulusuha nisfuha. Sesungguhnya artinya ada seseorang yang benar-benar mengerjakan sholat, namun pahala sholat yang tercatat baginya hanyalah 1/10 dari sholatnya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan 1/2-nya saja. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 675. Isi hadis ini dijelaskan oleh beberapa ulama ahli hadis, antara lain oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menggambarkan meskipun seseorang rutin melakukan sholat, pahala yang diterimanya dapat berkurang
apabila kualitas dan khusyuk dalam sholatnya rendah. Dalam konteks matematika, hadis ini dapat dihubungkan dengan konsep proporsi ataupun perbandingan. Pemahaman dan kualitas dalam menjalankan suatu amalan seperti sholat dapat dianalogikan dengan nilai persentase. Hadis tersebut memiliki status hasan. Lalu nilai yang terkandung dalam hadis ini antara lain yaitu yang pertama, kualitas lebih penting dari kuantitas. Ini mengajarkan bahwa kehadiran hati dan perasaan khusyuk saat melaksanakan ibadah lebih diutamakan. Yang kedua, kesadaran dalam ibadah. Rasulullah mengingatkan umatnya tentang pentingnya kesadaran dan khusyuk dalam setiap rakaat sholat. Yang ketiga, yaitu pentingnya mutu dalam ibadah. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap rakaat yang dijalankan dengan sepenuh hati dan khusyuk memiliki bobot dan pahala yang berbeda. Yang kedelapan yaitu hadis terkait fenomena tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. La tamnahu gharasakumul ma. Artinya, janganlah kamu menahan air dari mengalirkan kebun atau ladang. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2278. Isi dari hadis ini mengajarkan pentingnya menjaga air dan memanfaatkannya dengan baik dalam pertanian. Air sangat penting untuk tumbuhan dan lingkungan, sehingga kita harus memanfaatkannya dengan bijak. Hadis ini memiliki status sahih. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini adalah yang pertama, kepedulian terhadap tanaman. Hadis ini menekankan pentingnya memberikan air kepada tanaman untuk pertumbuhan dan hasil yang optimal. Yang kedua, pengelolaan air yang bijaksana, yaitu mendorong umat untuk menggunakan air secara bijaksana dan tidak menahan aliran air yang dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, keseimbangan ekosistem, menunjukkan pemahaman tentang hubungan yang saling ketergantungan antara air, tanaman, dan ekosistem. Sekian pemaparan dari saya. Semoga penyampaian hadis tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.